Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal mengenai seni 3 dimensi, yaitu patung beserta jenis dan juga fungsinya. Nah, pada materi pembelajaran kali ini, kita akan mengenal mengenai teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung dikategorikan berdasarkan dari jenis bahan pembuatannya. Ada bahan berupa kayu, batu, dan tanah liat. Nah, berikut ini merupakan teknik-teknik dalam pembuatan patung. Nah, yang pertama yaitu ada teknik butsir. Teknik membutsir merupakan teknik membuat patung dengan cara memijit, menambahkan, mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan adalah butsir, pisau, dan sudip. Bahan yang digunakan dalam membutsir adalah tanah liat dan plastisin atau lilin. Yang kedua yaitu ada teknik pahat. Teknik pahat merupakan teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan menggunakan benturan alat pahat terhadap bahan patung yang diolah. Nah, alat yang digunakan untuk memahat diantaranya yaitu ada pahat dan juga palu. Teknik pahat biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu, granit, dan bahan dasar yang berstruktur keras lainnya. Yang ketiga yaitu ada teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi dua, yaitu teknik cetak tuang dan teknik cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau biasa disebut sebagai cor. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah cetakan sesuai yang diinginkan. Bahannya biasanya yaitu semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Lalu yang keempat yaitu teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Nah, alat yang digunakan dalam teknik konstruksi adalah rangka bangunan, meja putar. Nah, sedangkan bahan yang digunakan yaitu ada tanah liat, plastisin atau lilin, semen atau gips. Selanjutnya yaitu merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, kita sebaiknya membuat rancangannya terlebih dahulu. Nah, tujuannya adalah agar karya patung yang kita buat menjadi lebih bagus dan sesuai dengan keinginan. Nah, ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat sketsa. Nah, sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Dalam menggambar sketsa, tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus. Jika bisa, buatlah beberapa alternatif gambar sketsa. Lalu yang kedua, memilih alat dan bahan. Bahan-bahan untuk membuat patung diantaranya ada bahan lunak dan juga bahan keras. Nah, bahan lunak meliputi tanah liat, lilin, gips, dan semen. Bahan keras contohnya ada kayu dan juga batu. Nah, sebisa mungkin, carilah bahan yang mudah yang bisa diperoleh di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, selain itu, sabun balok ternyata bisa juga dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan patung. Lalu yang ketiga yaitu memilih teknik pembuatan. Setelah memilih bahan yang akan dipakai untuk membuat patung, tentukan teknik pembuatan yang akan digunakan. Nah, teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir dan mencetak, sedangkan pengolahan bahan keras dapat menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Nah, itu dia merupakan teknik-teknik dan juga cara dalam pembuatan patung. Kalian bisa mencoba untuk membuat patung di rumah dengan menggunakan plastisin atau tanah liat. Kemudian kalian bisa membentuknya dengan bentuk seperti binatang ataupun manusia. Baik, cukup sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.